Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Oki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana Apa kabarnya Bu kabar, Pak Ika? Oki? Alhamdulillah baik, Pak Oki. Pak Ah, Oki bagaimana kabarnya? iya, Alhamdulillah baik Ibu. Bagaimana, Pak Oki, aktivitas hari ini? Alhamdulillah Ibu, walaupun hari ini lumayan padat ya, saya hampir 6 jam menempuh mata pelajaran dari pagi sampai siang. Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar ya tanpa ada hambatan apapun. Apalagi kemarin ya luar biasa lelah betul Bu. Saya sempat jadi ketua pelaksana, jadi sedikit curhat nih sama Bu Ika. Nggak Jadi apa-apa. ketua Ya jadi ketua pelaksana pramuka, mau bagi rapot dan jadi panitia PPDB juga, terus terakhir panitia MPLS dan pengurus barang ya. Di situ sih saya syukurin aja karena banyak pengalaman berharga ya. Saya merasa bersyukur dikasih amanah buat terus Iya, eh, belajar dan mengembangkan diri gitu ya. iya, Karena di awal tahun pelajaran ini saya kan megang kelas atas yang menjadi tantangan tersendiri ya karena saya udah 2 tahun mengampu di Walas kelas 9 Ibu. Ya pasti ada suka dukanya ya Bu ya. Gitu. iya. Kalau saya jadi Pak Oki, saya bersyukur Pak Oki karena berarti Mm-mm. orang sekolah atau kepala sekolah dan rekan-rekan kita itu percaya sama kita kalau kita tuh mampu dan bertanggung jawab dalam mengerjakan sesuatu. Pasti Pak. Jadi Nah secara ya, nggak yang jelas. langsung kita Hmm. jadi itu secara nggak langsung tuh jadi motivasi sendiri buat kita ya Pak Oki ya. Iya, karena intinya soal kita kerja itu kan ibadah ya Bu ya. Ketika kita Iya, datang ke sekolah, uh, uh, kita punya tujuan yang baik, kita melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, pasti Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala membalasnya dengan baik itu Bu. Tapi kadang pula juga ada sih Bu kendala-kendala, apalagi di tahun ini kelas 9 ini Bu, kelas 7 8 kemarin kan dia sudah menggunakan kurikulum Merdeka ya Bu ya. iya, Gitu dan kelas 9 yang lalu masih kurikulum K13 ya kelulusan terakhir. Dan anak yang naik kelas 8 ini ke kelas 9 menggunakan kurikulum Merdeka merdeka. dan di Purnas ya situ Pak kita sekarang ya menemukan Pak. iya iya akan diganti menjadi Purnas cuman namanya masih belum apa namanya belum resmi ya Bu, masih kurikulum Iya Merdeka. Pak. Pasti jadi tantangan saya sebagai guru harus terus berkembang walaupun saya sempat ngajar juga kelas 7 cuma saya belum menjadi wali kelas ya, tantangan tersendiri itu juga banyak lah Bu kendala-kendala seperti sekarang saya hanya terlibat di proyek P5 dan jadi ketua pelaksana Hmm, padahal dulu di kelas 7 8 saya hanya menjadi anggota karena puncaknya kan kalau di SMP 49 itu Bu, di akhirnya ada penampilan atau selebrasi di minggu ke-11 atau 12 dan ditunjuk jadi ketua pelaksana dengan tema suara demokrasi. Nah, saya sih bukan mengeluh ya karena agak sedikit apa ya menurut saya ini tema baru dan belum dilaksanakan selebrasi. Saya masih bingung dengan action atau konsep yang akan kita lakukan tuh Bu. Itu. iya. Berarti di sini yang Pak Oki utarakan itu adalah tentang ketua pelaksana ya Pak, P5 ya Pak ya, terus tentang suara Mm-mm. demokrasi dan Pak Oki itu sebagai penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, menurut Pak Oki sendiri itu dari yang Pak Oki permasalahan Pak Oki paparkan itu untuk di skala prioritas angka berapa Pak sekarang? Dan Pak Oki mau tingkatkan ke angka berapa gitu untuk mencapai Ya apa yang kalau Pak Oki inginkan? mm, ya sekarang prioritasnya sih masih 5 Bu. Harapannya kan bisa 8 ya. Iya, Agar nanti di selebrasinya di goalsnya ya Bu puncaknya kegiatan iya. tersebut mau seperti apa gitu. Cuma saya sudah ada bayangan gitu loh Bu di suara demokrasi ini karena saya ada kekhawatiran rekan-rekan saya juga masih bingung rencana pertama, kedua sampai minggu ke 10 itu kita khawatir kehabisan ide itu Bu. Gitu Hmm. padahal saya
saya masih gamang atau masih bingung Bu dengan permasalahan seperti itu. Berarti itu termasuk Itu ditambah hambatan-hambatan ya Pak Oki ya? Nah, gitu. hambatan-hambatan yang Pak Oki Mhm. sampaikan itu, bagaimana Pak Oki bisa memanage waktunya untuk membagi dari, tanggung jawab Pak Oki itu sendiri gitu, menurut Ya Pak memang, Oki? ya luar biasa ya Bu, apa namanya, hambatan-hambatan ini sebenarnya banyak banget kalau menurut saya ya Bu, mulai dari saya dari pengurus barang, ya terus pembina ekskul pramuka, kemudian, juga ditambah kegiatan, ini ya Bu, CGP, Walas juga. Ya itu harus, pertama mungkin ada kendala waktu, kedua, goals-nya di puncak akhirnya saya mau mau ngapain nih gitu ya. Cuman, saya sudah punya ide nih Bu, bagaimana nanti ke depannya saya, sudah berusaha baru rencana rapat nih Bu, gitu. Ke depannya misalkan terdekat dengan anak apa mau mengadakan kan suara demokrasi itu pengertian awalnya kan kebebasan ya. Nah, kalau secara teori nanti Ibu bingung saya jelasin. Kalau kalau Iya, kata Abraham tapi kita Lincoln, nggak ada ya nih Pak. demokrasi kan, heeh, demokrasi kan sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Kalau mantan Presiden Amerika bilang, Abraham Lincoln. Cuma saya menyederhanakannya sama siswa bilangnya bahwa demokrasi itu adalah kesamaan, kesetaraan, kebebasan Hmm, mengungkapkan pendapat, ide, gagasan atau tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk semua pihak gitu loh Bu. Misalnya nggak usah jauh-jauh, biasanya saya yang terdekat ke anak itu, kalau di sekolah ada pemilihan ketua OSIS, pemilihan, hmm, ketua eskul, ketua kelas, ya karena kita sih, dari lubuk hati saya terdalam sih pengennya nanti ke depannya inginnya yaitu pemilihan ketua OSIS, Bu. Bagaimana hmm, skenarionya, eee, OSIS itu seperti apa, tapi di satu sisi saya perlu bantuan nih dari teman-teman ya karena teman-teman juga kan sibuk mengajar Bu, apalagi yang mewajibkan iya, sekarang harus 36 jam ya Bu, lumayan iya, padat apalagi SMP ini baru keluar ini sudah hampir jam 2.00 belum lagi koreksian yang numpuk, belum lagi mempersiapkan PPT, dan tugas-tugas tambahan lain yang harus kita manage dengan baik seperti itu Ibu, iya. tuh. Mendengar paparan Pak Oki, luar biasa Pak kegiatan Pak Oki ini di SMP ya. Mungkin Pak Oki lebih sibuk Mhm, dari saya gitu. Nah, kalau untuk mhm. kegiatan Pak Oki yang paparkan tadi, kira-kira, apa solusi yang akan Pak Oki lakukan dalam waktu terdekat ini untuk mencapai tujuan Pak Oki itu sendiri? Ya, pasti, rencana-rencana yang akan saya lakukan, sudah terpikirkan Ibu. Misalnya, saya akan rapat nih sama tim saya ya Bu, terutama ketua, saya penanggung jawabnya, kemudian ada, sekretaris dan humas ya. Pas kita bekerja sekitar 3 sampai 6 orang, cuman ditambah wakil kepala sekolah. Ibu tahu sendiri ya, kalau wakil kepala sekolah kan kesibukannya luar biasa ya Ibu. Pasti saya akan, dengan kemampuan 3 rekan saya itu berkolaborasi, menurut saya masih kurang ya, tapi saya sebagai diamanahkan sebagai pemimpin ya harus bisa juga menggali potensi teman-teman, Bu. Ya ibarat sebuah organisasi kalau kayak tangga, kalau step demi stepnya kita nggak yakin dengan teman kita, kita akan jatuh semuanya. Seperti itu. Pertama saya mungkin akan kolaborasi dengan teman-teman saya, kemudian menuangkan ide-ide, misalkan minggu pertama, kita ngejelasin dulu nih tentang sejarah demokrasi, gitu. Nanti Mmm, minggu keduanya, mereka menjelaskan dulu sejarah demokrasi di Indonesia, ada demokrasi parlementer, ada, demokrasi terpimpin yang eranya dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto, ya, demokrasi Pancasila, demokrasi Presiden Soeharto, sama era reformasi sampai pada saat Pak Jokowi. Jadi anak tahu dulu lah dibanding sejarah dunianya, lebih baik sejarah Indonesia. Untuk step berikutnya mungkin di minggu depannya mereka sesi presentasi ya Bu, dengan menggunakan media digital, mmm, bisa lewat media Canva, Slideshow. Nah itu rencana-rencana yang akan saya lakukan di minggu depannya lagi juga. Saya mau sharing sama teman-teman saya, apakah kita membuat tentang apa namanya poster skema atau infografis ya tentang bagaimana sih
iya, pemilihan ketua OSIS yang sederhana gitu. Minimal mereka nggak usah jauh-jauh sampai pemilu yang Indonesia ya. Mereka harus tahu lingkungan yang Hmm. terdekat dulu. Karena ketika saya seminar atau bicara dengan dosen saya, Bu Dr. Yasnita Yasin, dia ngomong kalau bisa ilmu pengetahuan itu yang update atau dekat dengan lingkungan anak. Jadi anak itu lebih paham. Kemudian untuk minggu keempatnya, mereka misalkan mencari video-video tentang proses pemilu gitu di YouTube, kemudian mereka menganalisis gitu ya Bu. Oh ternyata pemilihan ketua OSIS tuh seperti ini gitu, sampai mereka juga membuat aturan KPU-nya seperti apa gitu ya. Kalau kalau di sekolah kan ada komisinya untuk pemungutan suara OSIS, cara bikin kertas suara, kemudian syarat-syarat menjadi ketua OSIS ya. Jadi ada panitia, kemudian mereka juga di minggu berikutnya misalnya membuat kotak suara ya Bu. Nah itu kan penting tuh, karena Iya, bahan-bahan seperti ini, proyek seperti ini kan cukup panjang untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu sih rencana-rencana aksi. Apakah nanti setelah selesai mereka memvideokan pemilihan ketua OSIS, karena kan rencananya nanti kita di bulan Agustus atau September ini melakukan apa ya, pemilihan ketua OSIS terutama kelas 8. Jadi anak-anak langsung praktek nyata ya memilih adik-adik kelasnya ketika di lapangan tersebut Ibu. Jadi iya. benar-benar realisasi, dan mungkin hasilnya akan di-upload di YouTube sekolah atau Instagram sekolah tentang kegiatan-kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selain itu juga, selain dukungan dari teman-teman, kita juga pasti dukungan dari orang tua ya Bu, untuk mensupport ya keinginan siswa, walaupun tidak mengeluarkan anggaran ya Bu, entah mereka bawa kardus bekas, kemudian bawa apa namanya, hal-hal yang berwarna-warni lah untuk anak-anak tersebut ya, misalkan kertas karton ataupun apapun, tulisan-tulisan KPU, bilik suara, itu kan perlu kayak dus bekas yang besar-besar ya Bu, entah bekas Iya. apakah dari Hokben atau apapun, karena kan kardus-kardus Indomie kayaknya susah gitu disatukan. Tambah lagi sama mereka bawa kertas HPS untuk kertas suara. Itu sih rencana-rencana aksi, cuma ya masih gampang aja sih, kayak saya sudah ya masih agak sedikit kebimbangan nih kalau nggak curhat sama ibu gitu sebagai teman saya seperti itu. Dari ya Pak Oki, terima kasih, luar biasa Pak Oki Hmm. rancangan atau solusi yang akan Pak Oki lakukan itu ya. Berarti itu seperti terprogramkan memang harus dari sekarang ya Pak. Jadi biar kegiatan Pak Hmm. Oki itu dapat berjalan lancar gitu ya Pak, kalau kita sudah punya program itu sendiri gitu. Berarti ini Hmm. terprogram, bertahap ya Pak, semua prosesnya itu bertahap seperti kayak P5 juga ya Pak, itu berkesinambungan ya Pak ya? Ya, Berarti ya iya Pak? ini kegiatan P5 kita, karena sistemnya kan ini nggak sistem blok ya Bu, jadi nggak dalam satu Iya, bulan blok gitu, tapi dia lumayan iya, hampir 3 bulan. Jadi dari bulan, bulan iya. Juli 2024, Agustus, September, nanti goalsnya di awal Oktober, puncak selebrasi atau puncak penampilan dari kelas 9 Kelas dengan tema 9. suara demokrasi gitu. Oh iya. Dari apa yang sudah Pak Oki tadi paparkan, Pak Oki rencanakan, terus Pak Oki juga sudah pasti mempertimbangkan hambatan-hambatan apa yang akan terjadi nanti ke depannya ya Pak. Nah, untuk hal itu komitmen Iya. apa yang akan Pak Oki lakukan ke depannya Pak Besok untuk bawa menjaga tanggung biasa. jawab dan komitmen Pak Oki? Ya, untuk menjaga dan komitmen saya, pastinya saya sudah mulai merencanakan dengan penuh tanggung jawab, terutama kegiatan P5 ini dengan tema suara demokrasi tadi ya Bu. Mulainya dari mana sih Iya, ya? Mulai dari minggu pertama saya harus menyiapkan lesson plans atau rencana-rencana secara terstruktur agar ke depannya tidak terjadi kendala. Kalau saya berkolaborasi dengan teman-teman di minggu pertama ketika saya berusaha rapat, ya harus dibuat minggu step-stepnya. Minggu pertama kita mau ngapain, alurnya harus jelas sampai ibaratnya hulu hilir sungainya ya Bu, sampai iya. puncaknya selebrasi. Mungkin kalau di sekolah Ibu namanya apa Bu, kalau di puncaknya selebrasi? Apa pagelaran atau apa Bu?
penampilan? Iya biasanya kemarin panen raya Pak. Kalau di kita Ya, mungkin kemarin, iya panen setiap karya ya, sekolah cuma beda namanya aja. beda-beda, Ya jadi panen tuh karya. pertama terus juga sokongan dukungan dari wakil kepala sekolah, juga harus ada komitmen dari teman-teman Iya, melaksanakan kegiatan tersebut. Jangan sampai dari tim kami aja yang semangat, walasnya nggak semangat itu kan. iya, Saya harus membangun komitmen itu dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai saya aja yang punya komitmen tinggi, tapi teman-teman ya tujuannya itu pendidikan yang berpusat pada murid, tidak iya hanya Pak. menghasilkan sebuah produk, tetapi pertama yaitu perubahan sikap, penambahan knowledge ya, wawasan peserta didik sampai skill ya Bu. Karena saya yakin sih anak itu kan unik ya, unik dan bisa digali semua potensi yang dimiliki oleh peserta didik ya. Memang mewujudkan tanggung jawab ini ya Bu, Iya luar Pak, biasa karena ini luar menjadi biasa. tantangan baru, terutama di kurikulum Merdeka ini goals-nya kan kelas 9 ini baru lulus Bu. Jadi baru meluluskan ya tahun ini. Jadi jelas dari rapotnya saja tentu berbeda Bu gitu, dan hasil-hasil karyanya pun biasanya nanti anak-anak ditampilkan di akhir, kemudian kita dokumentasikan, kemudian ada di Instagram sekolah, kemudian juga ada di media YouTube ya, karena anak-anak tertantang nih kalau pembelajaran abad 21 itu berbasis Digital. digitalisasi ya Bu. Jadi terdekat dengan anak, makanya anak belajar, guru pun harus mau berkembang ya, ibaratnya eh, maju mundurnya sekolah, kualitas sekolah akan terlihat tuh Bu. Ketika manajemen sekolah, manajemen kurikulum itu berjalan secara bersinergi. Iya, Jadi yang 49 itu akan dilihat sama orang tua, wah bahwa ternyata program-programnya menarik nih gitu ya, dari kegiatan P5 tidak hanya di kelas 7, iya. 8, bahkan di kelas 9 goals yang akan meluluskan ke depannya. Jadi makasih Bu sudah di coach ini saya sehingga ada gambaran next ke depan setiap langkah tiap minggunya saya mau ngapain gitu. Jadi sudah tidak bimbang atau bingung untuk langkah berikutnya Ibu. Jadi banyak sekali lah pelajaran hari ini Ibu. Seperti itu untuk ya semua demi anak juga sih, keberhasilan Iya, pendidikan anak itu sendiri gitu. iya benar Pak. Itu sih. Saya sangat antusias sekali dengan pemaparan Bapak Oki ya. Memang kita sebagai guru ini dituntut ya Pak untuk bisa bagaimana menuntut anak itu sampai ke depannya ya Pak Oki ya. Mudah-mudahan apa yang Pak Oki rencanakan dan teman-teman Pak Oki ini dengan program-program yang sudah Bapak dan teman-teman buat dapat berjalan ke depannya itu lebih lancar lagi ya Pak untuk kebaikan terutama di SMP 49 itu sendiri. Amin Sukses amin ya terus Pak Bu. Oki, saya yakin Pak Oki pasti bisa dan teman-teman insya Allah tetap semangat Pak Oki. Ya, Ibu, makasih banyak ya Itu Ibu saja atas Pak Oki, sharing-sharingnya. iya Ya, sama-sama. itu saja ya Bu. Saya akhiri. Ya Pak, terima kasih Assalamualaikum ya Pak Oki. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oki. Ini saya stop ya Pak. Ya, Eh, terus kayak kita balik lagi deh. Tunggu saya stop dulu ya Pak Bu, sebentar silakan ya Ibu. Pak. Stop, stop dulu. Bentar, Pak. Sebentar, stop.